Saudari Siva, selamat, Anda kami terima bekerja di perusahaan kami, dan besok Saudari Siva bisa mulai bekerja. Beneran, Pak? Alhamdulillah. Saya gimana, Pak? Saudari Anita, mohon maaf, kami sudah menemukan pegawai baru sesuai dengan kriteria perusahaan kami, dan lowongan sudah kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Boy. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks prosedur. Selain itu, pembelajaran kita kali ini juga akan menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, saat ini adik-adik berada di bangku kelas 11, dan sebentar lagi adik-adik akan masuk ke kelas 12, kemudian lulus. Sebagai siswa SMK, saya yakin bahwa adik-adik adalah orang hebat yang kompeten dan siap bekerja di perusahaan. Lalu persiapan apa yang sudah adik-adik lakukan untuk memasuki dunia kerja? Jika kita perhatikan video di awal tadi, Siva berhasil diterima sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan, sedangkan Anita harus merelakan posisi yang dia impikan diduduki oleh orang lain. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan HRD sehingga Siva yang diterima sebagai karyawan baru? Yuk kita lihat. Silahkan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Siva. Saya lulusan SMK jurusan TKJ, lulus tahun 2020. Saat ini tinggal di Purwodadi Kota. Saya seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang komputer dan jaringan, skill komunikasi, dan public speaking. Nama saya Anita, usia saya 19 tahun. Saya lulusan SMK, rumah saya di Purwodadi. Sejauh mana Anda mengetahui perusahaan kami? Perusahaan ini berdiri tahun 2010 dan bergerak di bidang komunikasi. Hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di Indonesia. Apa yang Anda tahu mengenai bidang pekerjaan yang Anda lamar? Menjadi staf di bidang komputer. Apa kelebihan dan kekurangan Saudari Siva? Saya memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik, menganalisis kendala, dan mengatasi masalah seputar jaringan. Kekurangan saya adalah kurang teliti dalam menghitung angka yang terlalu banyak. Hal ini saya atasi dengan bantuan alat hitung. Apa motivasi saudara bekerja di perusahaan kami? Ingin mencari pengalaman. Apakah Anda bersedia kami tempatkan di mana saja? Bersedia, Pak. Setelah kita teliti, ketika Siva dan Anita sedang berwawancara kerja dengan HRD, Siva menunjukkan sikap yang positif. Di antaranya adalah tampil percaya diri, komunikasi yang lancar, memberikan jawaban yang relevan, bahasa tubuh yang menunjukkan antusias dan positif, promosi diri yang cakap, dan menjadi diri sendiri. Itulah kira-kira pertimbangan HRD sehingga HRD menentukan Siva diterima sebagai karyawan baru. Lalu apa rahasia dari Siva sehingga dia bisa siap melakukan wawancara kerja? Simak video berikut ini. Ternyata Siva berhasil lolos seleksi wawancara kerja karena dia membaca buku yang berjudul Kiat-Kiat Sukses Berwawancara Kerja. Kiat-kiat sukses yang dibaca Siva termasuk dalam teks prosedur. Lalu apa pengertian teks prosedur? Teman-teman, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal. Teks prosedur juga menjelaskan cara membuat dan melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3 nih teman-teman.
Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya terdiri dari 3 sampai 4 tahap. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya terdiri dari banyak tahap. Yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak rumit serta mudah dipahami. Merujuk dari buku Bahasa Indonesia SMA SMK kelas 11, ciri-ciri teks prosedur adalah 1. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dikerjakan. 2. Menggunakan pola kalimat perintah. 3. Menggunakan kalimat berbentuk saran ataupun larangan. 4. Menggunakan kata kerja aktif. Sedangkan struktur teks prosedur adalah 1. Tujuan. Berisi pengantar umum mengenai tujuan yang akan dicapai. 2. Langkah-langkah, yaitu tahapan-tahapan terstruktur yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. 3. Penutup. Berisi kesimpulan atau rekomendasi, imbauan, atau apresiasi. Penutup ini bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Nah, adik-adik, itulah tadi pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks prosedur. Berikut ini adalah contoh teks prosedur beserta bagian-bagiannya. Baik adik-adik, kita telah belajar tentang teks prosedur. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita selalu menggunakan teks prosedur atau petunjuk-petunjuk kerja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adik-adik jurusan otomotif, sudah pasti tidak asing lagi dengan petunjuk penggantian oli, pengecekan kelistrikan kendaraan, dan sebagainya. Atau mungkin adik-adik yang jurusan TKJ, pasti selalu berhubungan dengan petunjuk instalasi komputer, perakitan komputer, cara mempercepat koneksi WiFi, dan sebagainya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jadilah pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.